Di bawah hamparan alam Indonesia yang luas, sungai menjadi alur kehidupan yang menghubungkan hutan, tanah, dan air dalam harmoni yang penuh makna. Dalam setiap lekuk sungai dan sudut hutan, terkandung harapan akan keberlanjutan. Tempat di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan, mengalirkan manfaat bagi kita semua sepanjang masa. DAS sebagai konsep besar tata ruang, di dalamnya terdapat berbagai atribut yang memiliki kaitan satu sama lain dalam hubungan kausalitas. Identifikasi karakteristik DAS, penyusunan rencana pengelolaan DAS, serta pemantauan dan evaluasi kinerja DAS dilaksanakan untuk menentukan dan menilai praktek-praktek penggunaan dan manajemen lahan terbaik di dalam DAS pada konteks pengelolaan DAS dan wilayah pesisir secara terpadu atau Integrated Watershed Coastal Zone Management. Menerjemahkan pengelolaan DAS tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan telah melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan seperti reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air, pengembangan perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi perairan darat, dan rehabilitasi mangrove yang secara terus-menerus telah kami lakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tujuannya untuk memulihkan lahan terdegradasi baik di wilayah terestrial maupun pesisir yang secara subsekuen akan meningkatkan ketahanan ekonomi, meningkatkan ketahanan air, pangan, energi, keanekaragaman hayati, memperkecil emisi karbon organik tanah, serta meningkatkan sekuestrasi karbon atmosfer sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis. Dalam 10 tahun ini, kami secara bertahap memperbaiki 108 DAS prioritas, 15 danau prioritas, dan secara bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kurang lebih 1,9 juta hektar. Ini adalah wujud komitmen kita semua untuk menjaga dan meningkatkan daya dukung DAS. Sebagai dasar perencanaan teknis, KLHK memiliki peta arahan indikatif berupa rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan yang telah mempertimbangkan lahan kritis, daerah resapan air, dan kerawanan bencana untuk semua tipe ekosistem, baik di terestrial, gambut, maupun mangrove. Semua stakeholder dapat mengacu pada peta ini untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih tepat sasaran dan memberikan kemanfaatan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Upaya corrective action yang telah dilakukan antara lain: pertama, program rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berbasis masyarakat, di mana kami melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan tapak, penentuan jenis tanaman, dan sekaligus melibatkan dalam evaluasi tanaman melalui geoteknik. Selama 1 dekade ini, eksistensi program rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL terus diperkuat melalui serangkaian peraturan yang kemudian direalisasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu program pendukung RHL adalah program Kebun Bibit Rakyat atau KBR. Melalui program KBR, masyarakat berpartisipasi langsung dalam penghijauan lingkungan melalui pembangunan kebun bibit rakyat. Hasilnya, program KBR membantu rehabilitasi hutan dan lahan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola pemberdayaan. Kedua, pengembangan pusat-pusat persemaian untuk menjamin ketersediaan bibit yang cukup untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penanaman oleh masyarakat. Kami memiliki 8 persemaian skala besar dengan kapasitas produksi 5 juta sampai dengan 15 juta bibit per tahun, yaitu Persemaian Rumpin di Jawa Barat, Persemaian Toba di Sumatera Utara, Persemaian G20 Mangrove Bali, Persemaian Likupang Sulawesi Utara, Persemaian Bajo Nusa Tenggara Timur, Persemaian Mentawir di IKN, Persemaian Liang Anggang di Kalimantan Selatan, dan Persemaian Mandalika di
Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kami juga memiliki 54 persemaian yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rata-rata produksi 2 juta bibit per tahun di tiap-tiap persemaian. Ketiga, kami terus mendorong pemenuhan kewajiban dari para pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban penanaman. Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH wajib melakukan rehabilitasi hutan dan penanaman pohon di area yang ditentukan pemerintah sebagai kompensasi atas penggunaan kawasan hutan. Jika tidak dipenuhi, sanksi berupa denda atau pencabutan izin dapat dikenakan. Hingga saat ini, penetapan kewajiban rehabilitasi DAS bagi pemegang PPKH sudah mencapai 98%. Keempat, mengoptimalkan modal sosial dan sumber pembiayaan lainnya seperti kerjasama internasional dalam rangka pencapaian target Volunetzing 2030. Volunetzing 2030 adalah komitmen Indonesia dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Ditjen Pedas RH memberikan dukungannya untuk merealisasikan target penurunan emisi sebesar 32% dan sebesar 41% dengan bantuan internasional. Tantangan utama dalam pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup adalah bagaimana memadu padankan sumber daya baik kebijakan, regulasi, program, pendanaan, serta sumber daya manusia yang berasal dari multisektoral, multi kepentingan, dan multi stakeholder ke dalam kerangka landscape DAS. Keterpaduan merupakan kunci dalam memulihkan kondisi lingkungan dan ekosistem hutan di Indonesia. Kami percaya setiap langkah kecil perbaikan lingkungan akan memberi kontribusi yang positif bagi terwujudnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan aksi yang kolaboratif. DAS Sehat akan terwujud dan menjadi landasan menuju Indonesia Emas yang berkelanjutan bagi Indonesia. Mengelola dan memulihkan daerah aliran sungai adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut dedikasi dan kebijaksanaan. Dalam setiap tetes keringat dan kerja keras yang kita curahkan, terdapat janji untuk mewariskan bumi dengan kelestariannya yang abadi. Di tengah tantangan yang kita hadapi, keyakinan akan kekuatan kolaborasi adalah landasan untuk terus melangkah. Dengan tekad yang teguh, kita bangun harapan yang menjulang tinggi untuk kelangsungan hidup esok hari. Mari kita persembahkan usaha ini kepada hutan, tanah, dan air yang telah menjadi bagian dari jiwa bangsa ini. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita. Jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa, Nusantara tercinta.